Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Lab Rosman sesi Jumat akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang modul 3 yaitu pengetahuan mesin bubut dan mesin benda. Kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri Prasetyo Utomo NPM 21094, yang kedua yaitu Victory Rafael NPM 21088 dan Konita Zahira 21071 dan Nur Aini NPM 21109 dan Muhammad Sandi 21100 dan yang terakhir yaitu Fauzan Imani dengan NPM 21104. Pendahuluan terdapat latar belakang. Proses pemesinan, terutama proses pembuatan dan grinding, memiliki peran yang signifikan dalam dunia industri. Dengan demikian, pengetahuan mengenai proses pembuatan dan proses grinding serta bagaimana cara pengoperasian mesinnya sangat diperlukan. Maka dari itu, dilakukanlah praktikum pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda agar pastikan lebih memahami proses penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda serta pemanfaatannya dalam dunia industri. Lalu rumusan masalahnya yaitu bagaimana prosedur penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda. Tujuannya terdapat pastikan dapat mengetahui gerakan apa saja yang ada dalam pembubut, pastikan dapat memahami jenis-jenis dari mesin gerinda serta fungsinya, pastikan mampu menerapkan prosedur K3 dalam mengoperasikan mesin bubut dan mesin gerinda. Manfaatnya yaitu agar memperluas wawasan mengenai mesin bubut dan mesin gerinda, agar memahami kegunaan dan perbedaan dan mesin bubut dan mesin gerinda, agar mampu mengaplikasikan ilmu mengenai mesin bubut dan mesin gerinda dalam industri. Mesin bubut adalah suatu mesin yang digunakan untuk membuat komponen atau spare part dengan bentuk benda silindris. Membubut adalah proses pembentukan benda kerja dengan menggunakan mesin bubut. Mesin bubut adalah perkakas untuk membentuk benda kerja dengan gerak pertama putar. Gerak putar inilah yang menyebabkan terjadinya penyayatan oleh alat potong cutter terhadap benda kerja. Jenis-jenis mesin bubut. Mesin bubut bench atau mesin bubut mini. Ini berukuran kecil, biasanya dipasang pada meja bangku. Ini digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan presisi. Yang kedua ada mesin bubut speed atau mesin bubut kayu. Mesin bubut yang tidak memiliki gearbox, eretan, dan poros transportir. Yang ketiga ada mesin bubut standar. Mesin ini sering kita jumpai di sekolah teknik dengan jurusan teknik mesin. Ukurannya lebih besar dari mesin bubut bench dan memiliki konstruksi yang lebih kuat dan cocok untuk pekerjaan yang presisi. Fungsi bagian mesin bubut. Mesin bubut terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian mesin bubut pada umumnya diketahui antara lain sebagai berikut. Pertama adalah kepala tetap atau headstock. Pada bagian ini terdapat transmisi roda gigi untuk pengaturan kecepatan putar benda kerja, batang atau tangkai pengatur kecepatan dan pemegang benda kerja. Yang kedua ada kepala lepas atau tailstock. Pada bagian ini dapat dipasangkan senter sebagai pendukung benda kerja yang panjang. Juga dapat dipasangkan tangkai pemegang mata drill untuk proses perlubangan benda kerja dengan menggunakan mesin bubut. Ketiga yaitu bed, berfungsi sebagai tempat meluncurnya eretan atau carriage, kepala lepas, dan steady rest. Yang keempat adalah eretan atau carriage, tempat pemasangan alat iris. Dan yang kelima adalah perlengkapan mekanik, perlengkapan untuk membubut secara otomatis dan perlengkapan untuk membubut di ulir. Dan yang keenam adalah perlengkapan lain. Ada 4 perlengkapan lain. Yang pertama adalah penjepit 4 rahang atau independent chunks. Yang kedua adalah penjepit 3 rahang atau universal chunks. Yang ketiga adalah steady rest. Dan yang keempat adalah follow rest. Berikut adalah gambar mesin bubut beserta bagian-bagiannya. Jenis-jenis bahan bubut. Berikut adalah gambar jenis-jenis bahan bubut. Jenis bahan bubut antara lain yaitu ada pahat rata kanan, pahat rata kiri, pahat buka, pahat potong, pahat bulir, pahat alur, pahat bentuk, pahat chamfer, dan pahat bubut rata dalam. Berikut adalah gambar mesin gerinda beserta bagian-bagiannya. Yang pertama terdapat
kaca pengaman, yang kedua adalah motor listrik, ketiga adalah batu gerinda, keempat adalah bantalan, yang kelima adalah sakral, dan yang keenam adalah kaki mesin. Baiklah, berikut adalah flowchart-nya. Pertama, dimulai, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur dan studi praktikum, dilanjutkan rumusan masalah, tujuan praktikum, dan manfaat praktikum. Selanjutnya ialah alat yang digunakan, yakni mesin bubut, mesin gerinda duduk, dan tangan. Bahan yang digunakan untuk mesin bubut menggunakan bahan besi, sedangkan untuk mesin gerinda menggunakan besi dan kayu. SOP: mesin bubut diawali dengan memakai alat pelindung, menyiapkan alat pelindung, meletakkan dan menggerakkan benda kerja pada kepala cekam, menyalakan mesin bubut, mengatur semua tuas, proses pemutulan benda kerja, mematikan mesin bubut, dan pembersihan mesin bubut. Mesin gerinda diawali dengan memakai alat pelindung, menyiapkan benda kerja dan mesin gerinda, menyalakan mesin gerinda, kemudian dilanjutkan dengan proses pengasaran benda kerja, mematikan mesin gerinda, dan membersihkan mesin gerinda dari sisa-sisa pekerjaan. Adapun alat ketiga yang digunakan pada mesin bubut ialah sarung tangan dan kacamata, begitu juga dengan mesin gerinda, yakni sarung tangan dan kacamata. Kemudian dilanjutkan dengan pemahaman. Setelahnya terdapat flowsheet, analisa, pembahasan, dan proses praktikum berakhir. Selanjutnya yaitu flowsheet mesin bubut. Pertama, menggunakan APD, menyiapkan alat simpahan, menghidupkan mesin bubut, memasang mata pahat pada mesin, mengukur benda kerja, memasang benda kerja, melakukan proses pembubutan, melepas benda kerja dari mesin bubut, mematikan mesin bubut, lalu inspeksi hasil pembubutan, dan melakukan pengukuran benda kerja dengan jangka sorry. Next. Yang kedua ini flowsheet mesin gerinda. Yang pertama, menggunakan APD, menyiapkan alat dan bahan, memasang mata pisau. Jika menggunakan mesin gerinda duduk, tidak perlu menjepitkan benda kerja, lalu menghidupkan mesin gerinda, proses pengasahan atau pemotongan benda kerja, lalu memastikan objek benda telah terpotong dengan benar dan presisi, mematikan mesin gerinda, melakukan inspeksi hasil, dan mengembalikan alat kerja jika sudah digunakan. Selanjutnya, analisa dan pembahasan. Untuk analisanya, pada mesin bubut diperlukan alat bahan diantaranya APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata pelindung. Lalu bahan yang digunakan yaitu besi atau kayu yang berbentuk silinder. Yang kedua itu pada mesin gerinda juga diperlukan alat pelindung diri APD berupa sarung tangan dan kacamata pelindung. Alat tambahan yang diperlukan selain mesin yaitu ragum untuk menyebit benda kerja, dan juga pengunci khusus untuk mengeratkan pisau atau mata gerinda. Lalu mata gerinda ini digunakan untuk mengikis benda kerja sesuai dengan keinginan, dan bahan yang diperlukan yaitu besi atau kayu. Pembahasan. Untuk mengoperasikan mesin bubut, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan dan memasang APD, menyambungkan mesin ke arus listrik, melakukan cutting speed pada spindle yang akan digunakan. Lalu cutting speed ini disesuaikan dengan material yang digunakan. Senter putar bisa dipasangkan kepada kepala mesin bubut, dan selanjutnya menyalakan mesin, dan kalau sudah melakukan pembubutan yaitu mematikan mesin. Lalu untuk mesin gerinda kurang lebihnya sama, yaitu menyiapkan alat dan bahan dan pastinya memakai APD, lalu memasang mata gerinda di bawah mata mesin gerinda agar ada jarak, lalu menyalakan mesin gerinda sesuai dengan kecepatan. Setelah proses menggerinda selesai, mencabut sumber arus listrik dan mematikan mesinnya, lalu membersihkan gerinda dari serbuk-serbuk yang ada pada benda kerja. Ini adalah kesimpulan. Yang pertama, gerakan dalam membubut, yaitu gerakan berputar, memanjang, dan melintang. Kedua, jenis-jenis mesin gerinda, yaitu gerinda tangan dan gerinda duduk. Yang ketiga, perlengkapan K3 atau keselamatan kerja yang digunakan untuk praktikum mesin bubut dan mesin gerinda, yaitu kacamata dan sarung tangan. Terdapat saran dari modul ini, yaitu sebaiknya praktikan memastikan mesin bubut maupun mesin gerinda yang akan digunakan dalam kondisi baik. Dan juga sebaiknya praktikan lebih memerhatikan keselamatan kerja saat praktikum berlangsung, serta sebaiknya praktikan mengevaluasi dan menganalisis hasil dari praktikum agar menghindari kecacatan pada hasil jadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.